Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya atau menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Kaum muslimin dan muslimat sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, bermuamalah bersama sesama kita, dan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh yang lainnya. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah merupakan uswah hasanah bagi kita dalam aspek hidup dan kehidupan kita, kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kaum muslimin dan muslimat sahabat dakwah yang berbahagia. Adapun tema daripada ceramah kita pada pagi hari ini adalah berbakti kepada ibu dan bapak. Kaum muslimin yang berbahagia. Kedua orang tua kita, yakni ibu dan bapak, adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Di samping itu, ibu dan bapak adalah orang yang paling menyayangi kita. Selain itu, ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak berkorban terhadap kita. Barangkali kita sama-sama menyadari bahwa sewaktu kita lahir dulu, kita tidak membawa apa-apa. Namun kelahiran kita disambut dengan senyum simpul dan rasa gembira yang sangat dalam oleh ibu dan bapak. Setelah itu diberi pakaian, makanan, dan dicukupinya seluruh kebutuhan kita. Setelah itu disekolahkan. Semenjak dari TK, SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Dan seterusnya. Dan diajarkannya kepada kita agama. Pandai baca Quran, pandai sholat. Tahu dengan hukum-hukum agama. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Kaum muslimin sidang para pendengar yang berbahagia. Ayat ini sudah menjelaskan kepada kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam arti ayat ini diungkapkan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu, bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Kaum muslimin, sahabat dakwah yang berbahagia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita uraikan alasan kenapa kita mesti berbakti kepada ibu bapak. Yang pertama, ibu dan bapak adalah orang yang paling sayang kepada kita. Di atas dunia ini, orang yang paling sayang atau menyayangi kita adalah kedua orang tua kita. Sayangnya orang tua tidak pernah berubah, baik ketika senang maupun ketika susah. Baik di waktu sehat maupun di waktu sakit. Baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ibu bapak selalu memberikan kasih sayang kepada kita selamanya. Yang kedua, ibu bapak adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Bila kita lukiskan betapa besarnya jasa orang tua terhadap anaknya. Sungguh tiada dapat untuk dilukiskan. Sebab terlalu banyak untuk dikatakan. Tak ubahnya orang tua itu ibarat menanam buah kelapa. Biarlah ia terbenam, asalkan tunasnya tumbuh mekar di atas bumi. Dia rela berkorban, baik moral maupun material. Baik tenaga maupun perasaan. Semua ini dikorbankan demi buah hati yang dicintainya. Kaum muslimin, para pendengar, pemirsa, sahabat dakwah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, ibu bapak, orang yang paling menderita. Penderitaan yang dialami oleh kedua orang tua adalah penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya, kaum muslimin. Bagi seorang bapak, penderitaan yang dialaminya adalah mereka bekerja setiap hari. Pergi pagi, pulang sore, bekerja di tengah teriknya matahari. Sementara keringat membasahi sekujur tubuh untuk mendapatkan sesuap nasi demi anak yang dicintainya. Kaum muslimin, para pendengar sahabat dakwah yang berbahagia. Begitu pula dengan ibu. Beliau menderita, yaitu wahnan ala wahnin. Yaitu derita di atas derita. Betapa berat dan susahnya seorang ibu mengandung selama lebih kurang 9 bulan. Kemudian di saat melahirkan, terkadang nyawa dipertaruhkan. Sungguh pun demikian kaum muslimin yang berbahagia. Sewaktu anaknya lahir, seorang ibu masih sempat dia tersenyum mendengarkan tangisannya sang bayinya. Kaum muslimin, para pendengar sahabat dakwah yang berbahagia. Ini perlu kita camkan betapa penderitaan ayah dan bunda dalam melahirkan dan membesarkan kita dan mendidik kita dan menjadi orang yang sukses dalam hidup kita. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Caranya ada 5. Antara lain, pertama, berbicara kepada orang tua dengan lemah lembut, sopan santun, jangan menghardi. Kaum muslimin, sahabat dakwah yang berbahagia. Jangankan kita menghardi, hanya kita mengatakan kata-kata Karena dalam Al-Quran dikatakan kata-kata uffin, yaitu keluar dari mulut kita. Itu dosa kepada ayah dan bunda kita. Jadi, marilah kita bertobat, kaum muslimin yang berbahagia. Karena ini akan menghambat komunikasi dan kontak kita kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita sebagai seorang anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, melakukan segala sesuatu perbuatan yang menyenangkan hati kedua orang tua. Yang ketiga,
Bila kita telah mempunyai pekerjaan tetap, maka hendaklah kita memberikan kepada beliau, kepada ibu dan bapak kita, makan dan minumnya, serta kebutuhan lainnya, sehingga hidupnya sejahtera. Yang keempat, mentaati perintahnya dan menghentikan larangannya, selagi tidak keluar dari aturan-aturan dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Bila mati seorang anak Adam alaihissalam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kaum muslimin, para pendengar, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya orang tua kepada anak tidak dapat dibalas dengan emas dan perak. Sekalipun emas itu sebesar gunung Uhud ditambah 1 gunung Uhud lagi, ditambah 1 gunung Uhud lagi, tidak akan mampu kita membalas jasa daripada orang tua, terutama ibu kita, ayah kita. Oleh karena itu, seyogyanya lah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah dengan setulus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wasuhtullahu fi suhtil walidain. Kesayangan Allah kepada seorang tergantung kepada sayangnya kedua orang tua kepadanya. Kebencian Allah kepada seorang tergantung kepada bencinya orang tuanya kepadanya. Kaum muslimin sahabat dakwah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada bermanfaat untuk kita dalam rangka kita dapat berbakti dan menghormati orang tua kita, dan kita senantiasa mendoakan keduanya sekalipun mereka sudah tiada. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.